Maraknya aksi begal yang meresahkan warga khususnya di Bandung Raya membuat pemerintah provinsi mengambil langkah cepat. Melalui akun Instagramnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Polda Jawa Barat meningkatkan patroli di kawasan rawan kriminalitas. Pemprov juga berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk memperkuat pengamanan di wilayah Bekasi dan Depok. Deddy Mulyadi juga mengumumkan sayembara dengan hadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal dalam keadaan hidup. Saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Pernyataan warga boleh menindak tegas dan boleh melawan begal juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan. Perintah Pak Kapolda untuk tidak tegas dan jelas ya, dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh ya, pada masyarakat boleh dengan catatan tadi itu ya juga tegas terukur ya. Jangan sampai mati lah bahasanya ya. Jadi kita sampaikan seperti itu dan terima kasih karena tadi saya katakan di awal, terima kasih sekali pada masyarakat yang telah mengkhusus itu kepedulian bermasyarakat, dan upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya, jadi pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan, akan kita perbanyak ini personilnya, utamanya jam-jam libur ini. Dengan peningkatan patroli dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan aksi begal yang meresahkan dapat ditekan dan tidak lagi memakan korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebagai tersangka. Ia diduga korupsi penyalahgunaan keuangan senilai 10 miliar rupiah. Mantan Direktur Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya periode 2016 hingga 2024 langsung dilakukan penahanan oleh tim tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur usai jalani pemeriksaan. Tersangka diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan keuangan di mana uang tersebut merupakan uang operasional perusahaan, termasuk kebutuhan makan satwa di Kebun Binatang Surabaya yang merupakan ikon kota Surabaya. Tersangka telah merugikan negara sebesar 10 miliar rupiah lebih dengan melakukan manipulasi data keuangan dan dimanfaatkan secara pribadi. Pada malam ini kami menetapkan satu orang tersangka, yaitu atas nama inisial CA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan telah menggunakan uang anggaran PDTS KPS guna pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau fiktif. Selanjutnya, tersangka akan menjalani masa penahanan selama 20 hari di Rutan Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut serta pengembangan perkara sebelum nantinya dilimpahkan ke pengadilan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat terbatas membahas perkembangan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, perkembangan ekonomi terkini, hingga strategi hilirisasi untuk memperkuat perekonomian nasional. Satu persatu jajaran menteri mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta Kamis siang untuk mengikuti rapat terbatas. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Koordinator Bidang Pangan dan jajarannya untuk fokus pada peningkatan pelayanan koperasi sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi desa dan kelurahan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Presiden menargetkan sebanyak 30.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih beroperasi pada akhir 2026. Sementara saat ini sudah ada 1.061 koperasi telah berjalan. Kabarnya setelah ratas hari ini kita akan membahas beberapa program ekonomi, termasuk dalamnya adalah mengenai dengan koperasi dan perkembangan ekonomi serta hilirisasi, ya, gitu ya. Kalau dari SDM Ya, termasuk hilirisasi dan ketahanan energi, ya. Nanti kita akan bicarakan. Sementara menurut kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, dikabulkannya eksepsi Dr. Tifa merugikan Joko Widodo karena tak bisa membuktikan keaslian ijazahnya. Namun kuasa hukum Jokowi, Firman Pangaribuan, menegaskan bahwa kliennya tidak dirugikan dengan apapun hasil keputusan persidangan. Saya kira kalau kemudian ini mengikat setelah perlawanan jaksa penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berarti pokok perkara kan tidak bisa lagi dilanjutkan. Apakah status ijazah ini asli atau palsu? Ya, artinya Pak Jokowi kehilangan juga hak hukum dan kesempatan hukum untuk membuktikan dalil-dalilnya atau tidak mampu untuk membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa ijazahnya asli karena forum itu tidak ada lagi. Ini saya harus clearkan kalau ini. Oke, silakan Prof. Ya, ini kan adalah ya yang di sidang ini kan Bu Tifa sama Pak Roy. Jadi nggak ada urusannya dengan Pak Jokowi seperti itu ya. Bicara masalah ijazahnya, sebagaimana otoritas dari UGM sudah menyampaikan, tadi malam juga kita satu forum nih sama Bang Sangaji, sudah kita dengar juga apa yang disampaikan oleh UGM, sudah disampaikan juga oleh KPU terkait verifikasi Pak Jokowi, sudah disampaikan juga oleh Puslapor dan oleh teman-temannya. Jadi saya pikir Pak Jokowi tidak. Kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusuma Negara, mengaku menerima keputusan hakim. Rifai juga menegaskan pihak penuntut umum akan memperbaiki dakwaannya. Kasus pun tetap bisa berlanjut. Tentunya kami menghargai putusan yang telah diucapkan, karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance, sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscure libel, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya, jadi kalau kita cermati ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Nah, terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya, disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut, dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini lebih kepada koreksi dari bentuk dakwaan yang dianggap obscure libel dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.